yang terakhir kayak Kak Iska? Udah bawa Alkitab pasti kan? Nah, kita mau mulai ibadah pagi hari ini, tapi Kak Iska nggak sendiri. Kak Iska ditemenin sama Kakak Sil. Mana ya Kakak Sil? Kakak Sil? Kak Sil, kita kan mau ibadah. Kok masih main handphone? Sebentar kakak, ini lagi asik nih kakak. Mau kumpul sama lagi banyak kakak. Ya, kita kan mau ibadah dulu Kak Sil. Emang lebih penting apa? Nah, adik-adik gimana? Lebih penting ibadah atau handphone? Nah, Kak Sil tinggalin dulu deh handphonenya. Pagi hari ini kita mau dengar rahasia yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang harta yang kita nggak pernah tahu bahwa itu harta ternyata berharga, lebih berharga dari handphone. Emang lebih penting dari handphone itu kakak? Lebih penting Kak Sil. Mau tahu nggak? Mau. Ya, kita ibadah dulu ya pagi hari ini ya. Adik-adik juga tinggalin dulu handphonenya. Jangan main-main game lagi. Kita mau denger dan mau ibadah sama-sama untuk hal yang terbaik, untuk harta terbaik yang kita mau dengar pagi hari ini. Berarti handphonenya aku simpan dulu kak. Simpan dulu Kak Sil. Sebentar ya kakak. Oke. Baiklah adik-adik, sekarang Kak Iska panggil pengiring musik kita pagi hari ini, Kakak Indra. Nah, Kakak Indra sudah ada di sini. Kakak Iska panggil Kakak Sil ya. Kakak Sil. Selamat pagi adik-adik. Aku sudah siap kak untuk ibadah. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian Aku Besar. Adik-adik berdiri ya. Semuanya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, kita teruskan lagu yang kedua. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siap untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat Kami pagi. mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Hari ini Hari ini kami sudah beribadah kami sudah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau bilang betapa indah Tuhan itu buat kehidupan kita. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang
kalau ternyata hartanya sangat bernilai. Kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita mau nyanyi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena beribadah bersamamu sangat menyenangkan hati kami. Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tahu Tuhan, harta berharga lainnya yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami dan membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kakak Desi hari ini. Kakak Desi punya cerita hari ini semua buat adik-adik ya. Sebelumnya kita mau sama-sama baca dulu firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Ayo semuanya siapkan Alkitabnya. Kita sekali ini mau baca sama-sama ya. Kakak Desi akan baca sendiri, tapi kita akan baca perbalasan. Kakak Desi akan baca ayat-ayat yang ganjil, adik-adik akan baca ayat-ayat yang genap ya. Jadi Kakak Desi mulai duluan ya. Ya, siap semuanya? Kita mulai ya. Oh, Kakak Desi harus pakai kacamata dulu sebentar ya. Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, itu tadi adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih ya sudah membantu Kakak Desi membaca. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang menulis kitab Amsal ini? Betul, yang menulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah salah seorang raja Israel yang sangat terkenal karena beliau sangat bijaksana. Nah, bijaksana itu apa sih? Tahu nggak adik-adik bijaksana apa? Nah, bijaksana itu adik-adik adalah dia selalu memberikan keputusan atau melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang adil, perbuatan yang tidak merugikan orang lain, atau semua orang pasti mendapatkan keuntungan dari semua yang dilakukan oleh Raja Salomo. Itu yang namanya bijaksana. Adik-adik tahu nggak kenapa Raja Salomo bisa sehebat itu? Nah, Raja Salomo bisa sehebat itu karena dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Ingat ya adik-adik. Nah, hikmat itu apa sih adik-adik? Hikmat itu adalah pengetahuan atau pengertian yang Tuhan kasih supaya kita, nggak hanya Raja Salomo ya, kita juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, karena Raja Salomo punya itu, maka dia bisa menjadi raja yang sangat hebat. Nah, adik-adik, hikmat yang dari Tuhan itu disebutkan di sini ya, Raja Salomo loh yang nulis ya, bahwa itu lebih
keuntungannya lebih besar daripada emas bahkan perak. Coba kita lihat dulu ya ayat, semuanya pegang lagi Alkitabnya. Kita mau lihat ayat 14 disebutkan di situ, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bayangin aja adik-adik ya, emas itu kan mahal ya, kecil aja mahal. Tapi hikmat, kata firman Tuhan, itu lebih mahal dari itu, lebih berharga daripada emas, perak atau permata. Nah adik-adik, ada satu cerita menarik tentang Raja Salomo dengan hikmatnya yang hebat ya. Pada suatu hari saat Raja Salomo menjadi raja, ada dua orang ibu datang kepada Raja Salomo membawa satu orang bayi. Nah kedua orang ibu itu mengaku bahwa bayi itu adalah anak mereka, jadi mereka memperebutkan si bayi itu. Salomo sebenarnya nggak tahu adik-adik, Raja Salomo nggak tahu yang mana ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Tapi karena Raja Salomo punya hikmat dari Tuhan, akhirnya Raja Salomo membuat keputusan yang sangat hebat. Apa yang dilakukan Raja Salomo? Raja Salomo mengambil pedang adik-adik dan membawa bayi yang diperebutkan itu, dan Raja Salomo bilang, aku akan membelah bayi ini jadi dua, yang sebelah buat yang satu, yang sebelah lagi buat yang satu. Wah, bayangkan adik-adik. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ibu yang punya bayi itu langsung memohon pada Raja Salomo dan dia bilang, jangan Bapak Raja, biarin bayi ini buat ibu itu saja, aku nggak usah dapat bayi, nggak apa-apa. Nah Raja Salomo langsung tahu adik-adik bahwa itu adalah ibu kandung bayi yang sebenarnya. Wah, hebat banget kan Raja Salomo, karena hikmat yang dari Tuhan, akhirnya Raja Salomo bisa mengambil keputusan yang tepat dan dia tahu siapa sebenarnya bayi yang dimiliki oleh ibu itu. Adik-adik mau nggak dapat hikmat seperti yang Raja Salomo punya? Mau kan? Wah, adik-adik gampang caranya. Tapi adik-adik harus ingat ya, hikmat itu hanya bisa didapat dari Tuhan Yesus saja. Jadi kalau adik-adik mau hikmat seperti Raja Salomo, adik-adik harus minta sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus berdoa dan minta supaya Tuhan memberikan hikmat itu untuk adik-adik, supaya adik-adik juga bisa seperti Raja Salomo, menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga adik-adik juga tidak akan salah mengambil keputusan. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah kasih hikmat untuk adik-adik, adik-adik harus belajar menggunakan hikmat yang Tuhan sudah kasih itu dengan benar ya. Gimana sih caranya menggunakan hikmat dengan benar? Kak Desi kasih contoh satu aja ya, bagaimana adik-adik menggunakan gadget atau handphonenya adik-adik dengan baik ya. Masa sih menggunakan gadget aja harus bijaksana, harus baik? Harus adik-adik. Karena saat ini adik-adik sekolah pakai HP, betul? Adik-adik ibadah pakai HP, betul? Adik-adik mengerjakan tugas juga pakai HP, betul? Jadi adik-adik akan memakai HP sangat sering. Nah, sekarang Kak Desi tanya, adik-adik masih main game pakai HP sesudah sekolah, ibadah dan lain-lain? Masih? Nah, berapa lama adik-adik main game? Lebih banyak main game atau lebih banyak ibadah atau lebih banyak sekolah pakai HP? Nah adik-adik, jangan sampai adik-adik lebih banyak main game dibandingkan belajar atau ibadah dengan menggunakan HP. Kenapa adik-adik? Memang sih HP ini yang buat manusia, tapi HP ini dibuat juga dengan hikmat Tuhan. Jadi sebenarnya HP ini ada manfaat baiknya, ada juga manfaat buruknya. Nah adik-adik, manfaat baiknya tadi udah dikasih tahu ya. Adik-adik bisa belajar lewat HP ya, dengan bantuan HP. Adik-adik juga bisa ibadah dengan bantuan HP. Adik-adik juga bisa mencari informasi dengan bantuan HP. Adik-adik bisa berkomunikasi ya, bisa telepon mama, papa, opa, oma dengan HP. Nah itu guna manfaatnya HP ya. Tapi ternyata adik-adik, HP ini juga punya akibat buruk kalau adik-adik terlalu sering menggunakan HP. Nah, apa aja ya dampak buruknya HP? Coba lihat ya. Satu, misalnya adik-adik matanya adik-adik bisa sakit karena terlalu lama melihat layar HP. Itu satu. Yang kedua, adik-adik sebenarnya otaknya adik-adik itu masih bertumbuh. Kalau adik-adik terlalu sering lihat HP, lihat TV, lihat laptop ya, nah otaknya
adik-adik bisa berhenti bertumbuh. Waduh, jangan sampai adik-adik, apalagi adik-adik bisa juga pas lagi main HP terus mama panggil, adik-adik nggak bisa dengar mama panggil, terus aja main HP. Nah, adik-adik jadi lebih tidak peduli sama orang lain. Nah, itu antara lain dampak buruknya kalau adik-adik terlalu sering menggunakan HP. Jadi, boleh nggak sih Kak main game di HP, nonton YouTube? Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh saja adik-adik, asal tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk hanya bermain game. Jangan sampai adik-adik belajarnya cuma 1 jam, tapi main gamenya 3 jam. Nah, yang itu harusnya nggak boleh adik-adik ya. Main game boleh, tapi kalau main gamenya terlalu lama, itu menjadi tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Yang ada adik-adik malah sakit mata, atau seperti yang tadi Kak Desi bilang, otaknya nanti jadi tidak bertumbuh. Nah ya, Tuhan bilang segala sesuatunya adalah boleh asalkan ada gunanya. Dan semua yang adik-adik lakukan harusnya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik sebenarnya melalui HP-nya adik-adik ini, adik-adik bisa loh memberikan manfaat yang besar. Adik-adik bisa membuat karya-karya yang berguna untuk orang lain, juga untuk adik-adik sendiri. Contohnya apa? Misalnya kemarin, siapa yang ikut lomba membaca Mazmur? Nah, adik-adik kan merekam video adik-adik sedang membaca Mazmur. Nah, pada saat Mazmurnya didengar oleh orang lain, mungkin orang-orang akan merasakan damai sejahtera. Yang tadinya sedang bersedih, jadi bersuka cita saat mendengarkan bacaan Mazmur yang dibaca oleh adik-adik. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya misalnya apa? Nah, adik-adik ada yang pernah ikutan paduan suara tapi virtual online. Nah, itu kan juga bisa ya. Adik-adik merekam suara nyanyian adik-adik di video di HP-nya adik-adik ya, untuk kemudian nanti bergabung dengan teman-temannya lain menjadikan satu nyanyian paduan suara yang indah. Nah, itu juga berarti adik-adik memanfaatkan HP-nya adik-adik untuk sesuatu yang sangat baik, membuat karya-karya yang sangat bermanfaat dan juga mendatangkan sukacita untuk orang lain. Nah, contoh yang lain bisa juga gini adik-adik, misalnya ada temannya adik-adik yang sedang sakit, tapi karena sekarang kita nggak boleh kemana-mana, adik-adik bisa loh merekam suara adik-adik atau merekam video adik-adik di HP yang memberikan semangat untuk temannya adik-adik yang sedang sakit, atau mendoakan temannya yang sedang sakit lewat video yang ada di HP. Nah, mungkin nanti pada saat temannya baca, dia akan menjadi bersukacita dan jadi lebih cepat sembuh. Betul tidak? Nah, adik-adik, yang terakhir, Kakak Desi mau kasih adik-adik satu ayat. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya dari Amsal 4 ayat 6 ya. Bunyinya, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maksudnya hikmat itu ya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya kalau adik-adik selalu menggunakan hikmat yang Tuhan sudah kasih untuk adik-adik, adik-adik selalu ingat untuk menggunakan hikmat itu dengan baik, maka hidupnya adik-adik akan dipelihara oleh Tuhan karena hikmat itu, dan juga akan dijaga selalu oleh Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, pakai selalu hikmat yang Tuhan sudah kasih untuk adik-adik. Minta sama Tuhan supaya diberi hikmat, dan jangan lupa baca firman Tuhan supaya adik-adik semakin hari semakin tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan adik-adik bisa menggunakan hikmat itu untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang saatnya aktivitas kelas. Seperti firman Tuhan kita hari ini, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat sebuah karya yang bermanfaat yang dapat memuliakan nama Tuhan dengan bantuan gadget atau HP yang kita miliki. Aktivitas kita adalah merekam 2 buah lagu pujian, yaitu Mars PA dan lagu Jangan Lelah, yang akan kita rekam
untuk kita gabungkan bersama-sama menjadi pujian dari paduan suara virtual Pelkat Pelayanan Anak. Dan lagunya akan ditampilkan pada ibadah hari Minggu streaming minggu depan, tanggal 6 September 2020, jam 9. Di sebelah kanan adik-adik bisa melihat ketentuan rekaman, bagaimana adik-adik cara merekam lagunya dengan benar. Ada 2 rekaman ya, satu rekaman audio atau suara adik-adik saja, yang kedua adalah rekaman video, yaitu suara adik-adik dan video adik-adik sedang bernyanyi. Nah adik-adik, untuk keterangan lengkapnya adik-adik boleh lihat di grup kelas masing-masing, juga termasuk contoh lagu yang harus adik-adik bawakan. Oke, jangan lupa kerjakan aktivitas kita hari ini dan kumpulkan di grup kelas masing-masing. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh belajar mengenal bahwa hikmat kami yang kami miliki itu berasal daripada Engkau, dan ajar kami untuk menggunakan hikmat yang berasal dari-Mu itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga saat ini datang untuk membawakan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kalau saat ini kami harus berhadapan dengan pandemi, dengan virus corona, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau yang menolong kami sampai saat ini. Kami percaya Engkau juga yang mampu menghapus dan menghilangkan virus itu dari negara kami ataupun dari seluruh dunia ini. Terima kasih kalau sampai saat ini kami semua masih dalam kondisi sehat. Kami percaya itu semua berkat kebaikan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Maranatha Bandung ya Tuhan, yang saat ini kami juga baru mulai lagi membuka gereja. Walaupun kami tetap harus berhati-hati, Tuhan berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati semua yang harus bekerja bersama-sama ya Tuhan, untuk supaya ibadah boleh tetap berjalan dengan aman. Tuhan tolong supaya walaupun dalam kondisi yang terbatas kami tetap bersukacita dan mampu beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang mungkin harus terpapar oleh virus corona. Mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan berkati supaya mereka juga boleh disembuhkan pada akhirnya. Berkati para dokter dan perawat yang berada di garda terdepan ya Bapak, yang menolong setiap orang yang sakit. Tuhan juga jaga mereka, pelihara mereka supaya mereka tetap dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pelkat PA yang tahun ini berulang tahun ke-61. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 61 tahun. Tuhan berkati kami kakak-kakak pelayan, berkati juga adik-adik pelayan, berkati orang tua adik-adik pelayan yang sudah banyak mendukung semua kegiatan Pelkat PA sampai saat ini. Tuhan, tolong kami semua ya Bapak, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang hanya singkat dan jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau siap untuk persembahan. Jadi, sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian dulu. Pujiannya berjudul Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nantikan buaya pada musim panen. Kita akan bersuka bawa bekasnya, masuk kuburnya. Kita
Adik-adik, waktunya pengumuman infak minggu ini. Tolong disimak ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tidak terasa dalam bulan Agustus ini kita sudah melakukan banyak rangkaian kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Yang pertama ada lomba membaca Mazmur virtual yang diikuti oleh 6 adik layan kelas balita, 15 adik layan kelas kecil, dan 14 adik layan kelas besar. Yang kedua ada lomba fotografi dari rumah yang diikuti oleh 11 adik layan kelas kecil dan 10 adik layan kelas besar. Yang ketiga ada lomba foto tokoh yang memberkati yang diikuti oleh 12 adik layan kelas batita dan 6 adik layan kelas balita. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut. Untuk pengumumannya akan disampaikan di minggu depan di ibadah tanggal 6 September. Dan untuk adik-adik yang belum ikut serta, ditunggu partisipasinya di lomba-lomba Pelkat PA yang berikutnya. Dalam bulan September juga kita akan melakukan September berbagi, yaitu pembagian 200 paket makan siang bagi pekerja di jalanan selama bulan September. Terima kasih untuk adik-adik layan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan aksi sosial ini. Dan pengumuman yang terakhir, mengundang seluruh adik-adik layan Pelkat PA untuk ikut serta dalam ibadah pengucapan syukur HUT ke-61 Pelkat PA bersama seluruh jemaat melalui ibadah minggu streaming di tanggal 6 September 2020. Jadi, untuk ibadah minggu depan, adik-adik ibadah bersama dengan keluarga melalui streaming. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah, kita semua yang paling penting sudah tahu rahasia pagi hari ini dari firman Tuhan. Betul kan, Kasih? Berarti handphone nggak? Ada yang lebih penting ya, yaitu hikmat Tuhan. Nah, caranya kalau adik-adik mau dapat hikmat Tuhan seperti yang disampaikan tadi, harus rajin berdoa. Harus rajin apa lagi, Kasih? Harus rajin baca firman Tuhan. Alkitab ya Kak? Ya. Betul, lakukanlah itu adik-adik setiap waktu, maka adik-adik akan mendapatkan hikmat Tuhan. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kak Iska dan Kak Sil undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian perubahan ajaib di dalam hidupku. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Hati rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi Yesus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa.